Puji nama Tuhan, di pagi hari ini kita akan memulaikan ibadah kita. Namun sebelumnya, saya sapa Bapak Ibu dan saudara-saudari dalam bahasa kasih. Shalom. Sekali lagi Shalom. Baik saat ini mari kita mempersiapkan hati kita. Kita mau datang menyembah Tuhan. Sebab kita percaya, oh hanya dalam Tuhan ada pertolongan kita. Di pagi hari ini Tuhan kami mau datang menyembah Tuhan. Kami mau berikan hati kami untuk Tuhan. Kami mau datang dengan segenap hati kami. Terima kasih Tuhan. Hatiku tenang berada dekatmu. Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang
boleh pembukaan kami persilakan kepada mereka. Kita satu dalam doa. Bapa yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus, kami sungguh bersyukur kepadamu Bapa buat pagi hari ini, karena begitu besar penyertaan Tuhan, kasih setia Tuhan, sehingga kami Tuhan boleh memuji muliakan besarkan nama-Mu ya Bapa. Kiranya Tuhan Kau curahkan kuasa-Mu di tempat ini Bapa. Engkau penuhi hati kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu Bapa. Engkau penuhi tempat ini dengan kuasa-Mu Bapa. Engkau memberkati kami semua Tuhan, hamba-Mu yang akan melayani Tuhan di tempat ini Bapa. Engkau juga Tuhan memberkati umat-Mu, jemaat-Mu Bapa. Segala kuasa pun Tuhan saat ini mencoba mengganggu dalam ibadah kami saat ini. Kami bersatu hati, kami tolak kuasanya di dalam nama Yesus Tuhan. Dan juga Tuhan, kami juga sungguh bersyukur Tuhan, sekalipun saat ini Tuhan, situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan kami bersama dengan umat-Mu untuk menaikkan sebuah pujian penyembahan bagi-Mu Bapa. Tapi kami percaya dan penyertaan Tuhan, kasih Tuhan, saat ini umat-Mu yang ada di rumah Tuhan boleh bersama dengan kami Tuhan, boleh memuji mengagungkan nama Tuhan. Mereka juga Tuhan boleh dikuatkan oleh kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Berkati kami semua saat ini Bapa, setiap hamba-hamba-Mu yang melayani Tuhan, dan kami serahkan ibadah kami saat ini Bapa. Dari awal pertengahan hingga akhirnya hanya satu nama, yaitu Yesus Kristus Tuhan Allah kami yang hidup. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Kembali saya sapa Bapak Ibu dan saudara-saudara dalam bahasa kasih. Shalom. Masih ada sukacita. Merasakan sukacita kita, lambaikan tangan kita. Saat ini kita berdiri bersama-sama. Kita bersorak meninggikan nama Tuhan kita Yesus Kristus, sebab Dia sangat baik bagi setiap kita. Siapkan hati kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Ini hati kami Tuhan, hati kami mau
hati kami ya Tuhan. Tiada yang tersembunyi bagi Tuhan. Dan bahkan kami pun menyerahkan hidup kami kepada-Mu ya Bapa. Kami rindu terus mengasihi Tuhan. Hati kami mengasihi-Mu ya Bapa. Dan bahkan kami yakin Tuhan jauh lebih mengasihi kami daripada kami mengasihi Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami boleh menaikkan pujian dan bahkan penyembahan kami. Ini tiba saatnya kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari jamah hati kami. Roh Kudus menyiapkan hati kami seperti tanah yang subur, siap ditaburi kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan itu akan bertumbuh dan berbuah. Terima kasih Bapa Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Shalom. Haleluya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan yang berada di rumah, seluruh jemaat GKB Bukit Kemuliaan, selamat pagi. Shalom. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa melindungi kita, memberikan kesehatan bagi kita semua. Amin. Pada masa-masa sekarang ini memang kita sangat penting sekali untuk menjaga kesehatan kita. Kita harus melakukan tindakan preventif sehingga ibadah online ini kita laksanakan untuk menjaga kesehatan kita masing-masing. Karena Tuhan juga memberikan hikmat bagi kita agar kita menjaga. Dan bahkan kita juga harus dengar-dengaran akan apa yang dianjurkan oleh pemerintah. Karena pemerintah adalah hamba Allah. Roma 13. Nah, oleh sebab itu Bapak yang dikasih Tuhan, tetapi di samping dari itu kita juga tidak boleh takut dan ketakutan. Karena firman Tuhan katakan roh yang ada di dalam diri kita lebih besar dari apapun, dan jangan sampai juga kita diliputi oleh roh ketakutan. Tetapi kita yang memiliki hikmat dari Tuhan, kita harus melakukan ibadah online ini, dan tentunya semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita baca firman Tuhan yang terambil dari kitab 1 Petrus 2 ayat 9. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan yang ada di rumah, boleh juga membuka Alkitab atau di handphone juga boleh, sambil duduk mendengarkan ibadah online kita ini. 1 Petrus 2 ayat 9. Saya kita percaya kita sama-sama menemukannya. Amin. Kita bacakan bersama-sama. 2, 3 ya. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di sana dikatakan kamulah bangsa yang terpilih. Saya memberikan tema khotbah pada pagi hari ini untuk kita semuanya, yaitu keimaman orang percaya. Orang percaya adalah imamat yang rajani, Bapak Ibu. Imamat yang rajani itu yang bagaimana? Nah, di dalam ayat tadi dijelaskan di sana, yaitu kita adalah bangsa yang terpilih. Apa artinya bangsa yang terpilih? Apakah hanya bangsa Israel? Tidak, Bapak Ibu. Bangsa yang terpilih adalah semua orang percaya di dalam Kristus adalah bangsa yang terpilih. Kita diikat dalam satu nama,
yang disebut adalah nama Yesus Kristus. Segala umat, segala bangsa adalah bangsa yang terpilih di dalam Yesus Kristus. Bukan hanya bangsa tertentu, tetapi kita juga adalah bangsa yang terpilih. Tanpa memandang suku, ras, bahasa, warna kulit, ya kan, rambut keriting, nah itu dia. Mata sipit, mata belok, ya kan, atau apa lagi, yang pendek, yang tinggi, yang berbudi, nah bukan itu Bapak Ibu. Tapi kita semua diikat di dalam satu nama, yaitu Yesus Kristus. Sehingga kita disebut adalah bangsa yang terpilih di dalam Yesus Kristus. Berikutnya di sana dikatakan imamat yang rajani. Imamat yang rajani Bapak Ibu. Imamat yang rajani artinya apa? Apabila kita perhatikan zaman perjanjian lama, maka imamat itu adalah dari suku Lewi. Artinya semua suku yang lain tidak berhak mengambil bagian tugas sebagai imam. Apabila melanggar, maka konsekuensinya bisa membahayakan. Tetapi di dalam Kristus kita adalah imamat yang rajani. Bapak Ibu dikasih Tuhan. Perluasan dari suku Lewi kepada setiap suku bangsa-bangsa, termasuk juga suku Nia, suku Batak, suku Jawa, Sulawesi, semua suku-suku. Di dalam Kristus kita adalah imamat yang rajani. Zaman perjanjian lama Musa yang melakukan tugas keimaman bersama Imam Lewi. Tetapi pada masa kini kita yang melakukannya tanpa adanya perantara. Ketika kita berdoa kepada Tuhan, kita langsung berdoa kepada Tuhan, tidak perlu lagi melalui perantara. Kita bisa langsung berdoa kepada Tuhan karena Yesus telah membuka tabir, karena Yesus telah membuka sekat-sekat pemisah, sehingga kita dilayakkan menjadi imamat yang rajani. Bapak Ibu Saudara semua yang dikasihi Tuhan, kita adalah imamat yang rajani karena kita ditebus oleh Yesus Kristus. Amin. Iya. Berikutnya di sana dikatakan kita adalah bangsa yang kudus. Ini luar biasa, kita adalah bangsa yang kudus. Kita umat yang kudus. Kristus telah menebus kita dengan darah yang mahal. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama, semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Dan paragraf awal dikatakan bukan dengan barang fana kita ditebus, melainkan dengan darah yang mahal. Sehingga kita disebut sebagai bangsa yang kudus, sebagai umat yang kudus. Dan berikutnya dikatakan lagi umat kepunyaan Allah. Kenapa kita disebut sebagai umat kepunyaan Allah? Karena kita sudah ditebus. Kita menjadi milik Allah. Allah yang berhak atas kehidupan kita. Allah adalah pemilik dari kita. Dan kita sepenuhnya adalah milik dari Allah. Kita adalah milik dari Kristus karena kita adalah tebusannya. Ini luar biasa Bapak Ibu dikasihi Tuhan. Kita adalah imamat yang rajani. Orang percaya adalah imamat yang rajani. Martin Luther berkata, imamat yang rajani itu bukan karena kita memakai jubah imam, baju efod. Dalam perang lama ada baju efod, baju kebesaran imam. Kalau hendak melakukan tugas sebagai imam, kita tidak pakai itu. Dan bukan itu yang disebut imamat yang rajani. Demikian juga rajani bukan karena kita memakai jubah baju baju raja dan mahkota raja sehingga kita disebut imamat rajani. Enggak. Bukan juga karena kita berkuasa atas wilayah-wilayah kita. Imamat yang rajani adalah
ketika kita tinggal di dalam Kristus. Ini luar biasa sekali Bapak Ibu dikasih Tuhan. Sehingga kalau kita disebut imamat yang rajani, maka kita harus memberikan ciri-ciri sebagai imamat yang rajani. Saya catat di sini bagi kita semua Bapak Ibu dikasih Tuhan, ciri-ciri dari imamat yang rajani itu. Yang pertama adalah memiliki persekutuan dengan Tuhan. Persekutuan tanpa batas. Persekutuan kita, ibadah kita bukan hanya di gereja. Persekutuan kita bisa di rumah. Kita bisa di rumah berdoa, bersekutu dengan Tuhan. Bahkan mungkin sambil beraktivitas. Mungkin ibu-ibu sambil goreng tahu, ya kan? Tuhan Yesus baik, serang, ya kan? Tak baik, tapi jangan jatuh ya. Kalau jatuh nanti ya semuanya jatuh. Ya sambil goreng tempe, wah, sambil masak ikan. Tuhan Yesus baik. Haleluya. Ya kan? Walaupun masakannya tahu dan tempe. Sambil mulut cabai. Tuhan Yesus baik. Tapi jangan hati-hati ya. Nanti pas pulang sambal, waduh, sambalnya kena mata. Ini bahaya. Nah, oleh sebab itu kalau kita bersekutu di rumah, ya itu tanpa batas Bapak Ibu, kapan saja bisa. Bisa pagi, bisa siang, bisa sore. Pak, bagaimana ini Pak? Kalau saya bersekutu, saya harus ambil gitar enggak? Saya kalau main gitar fals, suara fals, gitu kan? Kalau nyanyi aja fals Pak. Pak, jangankan nyanyi fals, jalan saja saya sudah fals. Gimana kalau di rumah saya bersekutu? Enggak, Bapak Ibu dikasih Tuhan. Bersekutu di rumah dengan Tuhan, Tuhan itu tidak melihat suaramu fals, gitarmu fals di rumah. Tidak, tapi atau harus ada gitar, enggak perlu gitu. Tapi kita bersekutu di rumah itu cukup bisa nyanyi saja, ya. Terus nyanyi, terus sambil berdoa, bisa. Atau bahkan ada orang yang mendengarkan lagu, ya, dari handphone bernyanyi, tapi hatinya memuji Tuhan, bisa Bapak Ibu. Itu artinya persekutuan kita dengan Kristus tanpa batas. Amin. Tapi persekutuan kita yang tanpa batas itu harus lahir dari hati kita yang paling terdalam. Jemaat mula-mula dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat 46, mereka tiap hari bersekutu di rumah masing-masing. Jadi tidak harus di gereja. Dalam situasi-situasi seperti ini kita tidak harus di gereja, tetapi di rumah kita masing-masing kita bisa bersekutu, bisa kita berdoa. Apalagi zaman sekarang ini banyak fasilitas yang bisa kita gunakan untuk kita beribadah, dan fasilitas teknologi zaman sekarang ini kita pakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Persekutuan kita dengan Tuhan, kita bisa langsung bersekutu dengan Tuhan. Firman Tuhan berkata, apabila ada 2 atau 3 orang ada namaku disebut, aku ada di situ. Dan ibadah kita adalah ibadah dalam roh dan kebenaran, karena Allah itu adalah roh. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, semakin kita bersekutu dengan Tuhan, maka semakin terlihatlah bahwa kita adalah orang percaya imamat yang rajani. Ciri yang kedua, imamat yang rajani adalah merenungkan firman Tuhan. Merenungkan firman Tuhan bukan hanya di gereja, Bapak Ibu dikasih Tuhan. Bukan hanya ketika khotbah di gereja dan Bapak Ibu mendengarkan khotbah dari pendeta, tidak. Tetapi di rumah pun kita bisa merenungkan firman Tuhan. Kita bisa membaca firman Tuhan. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati.
Tuhan, ciri kedua orang percaya imaman rajani adalah merenungkan firman Tuhan, mencintai kebenaran firman Tuhan, menyukai kebenaran firman Tuhan. Pak, tapi kalau saya baca Alkitab di rumah kok sulit ya mengerti, nggak apa-apa. Baca aja Bapak Ibu dikasih Tuhan. Atau boleh juga memakai panduan-panduan buku-buku rohani, boleh. Atau kalaupun nanti catat saja pertanyaan, boleh kita diskusikan di gereja nanti, boleh. Artinya tidak mengurangi kecintaan kita kepada firman Tuhan, tidak mengurangi untuk kita benar-benar ingin mengerti firman Tuhan. Dan bahkan kalau sejujurnya Bapak Ibu, kalau kita sungguh-sungguh membaca firman Tuhan dengan teliti lebih lagi, saya yakin dan percaya Tuhan akan meningkatkan kebenarannya kepada kita. Roh Kudus akan menolong kita memahami kebenaran firman Tuhan. Amin. Amin. Terus baca firman Tuhan, terus lapar dan haus akan kebenaran firman Tuhan. Kita harus lapar, karena dengan firman Tuhanlah kita semakin bertumbuh. Zaman perjanjian lama, umat Israel mendengarkan firman Tuhan hanya melalui Musa, hanya melalui nabi-nabinya. Tapi zaman ini terbuka luas untuk kita semua orang percaya. Alkitab adalah Quran firman Tuhan yang kita bisa baca kapan saja, kita bisa renungkan. Dan bahkan di handphone kita pun ada aplikasinya. Kita bisa baca, kita bisa renungkan juga. Ini luar biasa. Keimanan kita orang percaya ini sesungguhnya adalah keimanan yang benar-benar Tuhan berikan kepada kita untuk kita bisa terus bertumbuh di dalam kebenaran firman Tuhan. Kuncinya adalah lapar dan haus akan firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan yang ada di rumah, baca terus firman Tuhan, renungkan firman Tuhan. Nggak perlu banyak-banyak, ya. Boleh misalnya beberapa ayat, 5 ayat boleh. Renungkan apa artinya, sehingga kita terus bertumbuh. Itu yang kedua Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Yang ketiga adalah berdoa di rumah. Ciri dari orang percaya adalah imaman yang rajani adalah berdoa. Berdoa juga bukan harus di gereja, bukan harus pendoa syafaat yang mendoakan, tidak. Bukan harus pendeta, tidak Bapak Ibu dikasih Tuhan. Kita setiap orang percaya, anak-anak Tuhan memiliki hal yang sama di hadapan Tuhan. Bukan harus pendeta, bukan harus hamba Tuhan, tapi kita semua orang percaya, kita bisa berdoa di rumah masing-masing. Amin. Terutama dalam konteks masa-masa ini, kita berdoa di rumah masing-masing. Pak, saya kalau berdoa itu saya bingung mau ngomong apa. Enggak, jangan begitu. Bicara aja apa isi hati kita. Dengan apa? Dengan sopan dan santun, dari hati yang paling terdalam. Sama seperti anak berbicara kepada apa? Seorang bapak. Bicara, Tuhan, terima kasih pada pagi hari ini Kau sungguh baik memelihara kami. Kami serahkan hidup kami kepada Tuhan. Simpel, tetapi ingat saudara, Tuhan mendengarnya. Karena itu lahir dari hati kita. Tidak perlu berpuisi, tidak, tetapi lahir dari hati. Kita bicara kepada Bapa kita. Ingat, Allah itu, Yesus Kristus adalah Bapa kita. Ciri dari imaman yang rajani adalah hatinya senantiasa rindu untuk berkomunikasi dengan Bapa di surga. Amin. Ya, sama seperti kita anak. Kita memiliki Bapa, pasti kita rindu mendengar suaranya. Kita rindu berkomunikasi dengan Dia. Kita rindu mendengarnya. Aduh, ketika kita dengar suara Bapa kita rasanya, aduh, tenang. Demikian juga kita semua kepada Tuhan. Kita rindu berdoa, berkomunikasi dengan Tuhan. Dan itu bisa kita lakukan kapan saja. Dan bahkan di rumah, tidak harus di gereja. Ketika kita berdoa kepada Bapa di surga, maka hati kita itu merasa tenang, Bapak Ibu. Kita ada ketenangan. Kenapa? Karena hidup kita serahkan kepada Dia. Kita sungguh-sungguh dipimpin oleh Tuhan. Maka ada kedamaian. Karena Dia adalah Allah
yang maha kuasa yang akan memelihara kita anak-anaknya. Amin. Ya, sebagai anak harus dengar-dengaran akan firman Tuhan. Sebagai anak kita harus dengar-dengaran akan kepada Bapak kita. Kalau kita nggak dengar-dengaran biasanya apa? Dijewer oleh Bapak kita kan? Saya yakin dan percaya kita semua pernah dijewer oleh Bapak kita. Kalau kita dijewer oleh Bapak kita itu tandanya apa? Satu, kita berbuat salah. Tapi kalau kita dijewer itu tandanya apa? Bapak kita mengasihi kita. Saya yakin dan percaya di rumah juga pasti, ya. Nggak tahu apakah lebih sering dijewer. Kalau sering dijewer berarti sering melakukan kesalahan. Tapi intinya bukan di situ. Intinya adalah ketika kita dijewer oleh Bapak kita dulu, maka kita harus berubah. Kenapa? Karena itu sayang, tanda sayang Bapak Ibu. Itu tanda sayang Bapak kita kepada kita. Nah, oleh sebab itu kita senantiasa rindu bersekutu dengan Bapak kita. Lewat apa? Doa. Jangan pernah lama kalau berdoa itu harus melalui Musa. Harus melalui para imam. Tapi zaman ini kita bisa datang ke hadiratnya tanpa rasa takut. Kenapa? Karena Dia telah membebaskan kita. Dan Yesus Kristus adalah juru syafaat kita. Dan kita bisa berdoa. Kita menaikkan segala permohonan kita kepada Bapa di surga. Amin. Itu yang ketiga. Yang keempat, ciri dari orang percaya adalah imamat yang rajani adalah menjaga kekudusan. Loh, kenapa ini nomor 4? Tapi sebenarnya ini paling penting. Menjaga kekudusan, karena kita disebut adalah bangsa yang kudus. Kita disebut adalah imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah. Kita harus menjaga kekudusan. Selama kita tidak beribadah, datang ke gereja setiap hari Minggu, ingat Bapak Ibu dikasih Tuhan, kita harus menjaga kekudusan hidup kita. Amin. Ya, harus datang beribadah, berdoa kepada Tuhan. Meskipun gereja tidak melihat, tetapi Tuhan melihat. Amin. Tuhan melihat apakah kita sungguh-sungguh berdoa di rumah. Apakah kita mau datang kepada Tuhan di rumah. Menjaga kekudusan itu juga merupakan suatu ketaatan. Ketika kita di luar juga kita harus menjaga kekudusan kita. Kenapa? Karena kita adalah umat yang sudah ditebus. Umat yang sudah ditebus sungguh-sungguh menghargai karya penebusan Kristus di atas kayu salib. Karyanya itu sungguh ajaib dan besar, sehingga kita harus sungguh-sungguh melihatnya sebagai sesuatu yang besar. Kekudusan yang Tuhan berikan kepada kita, kita harus jaga dengan ketaatan. Ketaatan itu sangat penting, Bapak Ibu. Ketaatan sangat penting. Menjaga kekudusan itu sangat penting. Sehingga kita, meskipun kita tidak ketemu di dalam gereja, kita senantiasa menjaga kekudusan kita dimanapun saja berada. Bapak Ibu dikasih Tuhan, imamat yang rajani adalah setiap kita orang percaya. Dimanapun, kapanpun kita berada, di rumah pun kita bisa berada, kita menjadi umat yang rajani. Kita harus menampilkan ciri-ciri umat yang rajani. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Saya minta pemusik untuk maju ke depan. Kita angkat pujian yang tadi dari ref saja. Hatiku mengasihimu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Haleluya. Hatiku mengasihimu. Hatiku mengasihimu.
isi hati kami. Pada saat ini Tuhan, kami beribadah di rumah kami masing-masing, mendengarkan firman Tuhan ini. Biarlah hati kami sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Meskipun kami tidak berkumpul dalam satu ruangan gereja, tetapi kami sungguh mengasihi Tuhan. Dan bahkan kami mau beribadah di rumah kami masing-masing, di tempat kami masing-masing, untuk memberikan hati kami kepada Tuhan. Sebab kami adalah orang percaya imamat yang rajani. Berkati kami semuanya tanpa terkecuali Tuhan. Pribadi lepas pribadi umat-Mu, Tuhan jamah dengan kasih-Mu ya Bapa. Biarlah kami senantiasa mempersembahkan hidup kami di hadapan Tuhan, persembahan yang hidup yang kudus, dan bahkan berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan. Sebab kami adalah imamat yang rajani. Terima kasih Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih buat firman Tuhan yang telah disampaikan oleh hamba di pagi hari ini. Kiranya Tuhan selalu memberkati dalam pelayanan maupun dalam keluarga, dan kepada kita yang hadir saat ini maupun kepada Bapak Ibu dan saudara-saudari yang ada di rumah. Marilah kita melakukan firman Tuhan ini dan ingat kita adalah bangsa yang rajani. Saat ini Bapak Ibu, kita akan mengakhiri ibadah kita berdiri bersama-sama, kita katakan bagi Dia segala puji. Bapa di surga, kami ucap syukur di hadapan Tuhan, di mana pertolongan-Mu ya Tuhan dari awal ibadah kami dapat selesai pada saat ini. Kami sangat bersyukur kepada Tuhan. Itu semua karena kemurahan Tuhan dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh melaksanakan ibadah kami pada pagi ini menuju siang ini. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih juga kebenaran firman-Mu yang disampaikan oleh hamba-Mu ya Tuhan. Terima kasih atas semuanya Tuhan. Biarlah firman-Mu menjadi penolong dalam kehidupan kami, agar senantiasa firman-Mu boleh bertumbuh di dalam tubuh jasmani dan jiwa kami Tuhan, agar senantiasa kami boleh melaksanakan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapa di surga. Agar juga Tuhan, kami berdoa buat Tuhan kepala sidang kami, Pak Pendeta Paulus, Tuhan, Engkau juga berkati, berikan kesehatan dan kekuatan, dan beserta juga para pelayan-pelayan pada hari ini. Tuhan memberkati, Tuhan menolong, dan Tuhan yang akan berkati mereka semua Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga berdoa buat jemaat Tuhan yang masih ada di rumah Tuhan, yang mengikuti Tuhan untuk rindu akan haus kepada Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati juga mereka Tuhan, dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati, Tuhan memberkati keluarga mereka, dan Kau lindungi dalam segala berbahaya. Kiranya pertolongan Tuhan selalu menyertai, maupun juga yang sakit Tuhan Engkau sembuhkan, yang lemah Tuhan Engkau kuatkan mereka Bapa di surga. Terima kasih.
Biarlah Roh penghibur yang akan mengutus dalam kehidupan mereka, agar senantiasa jemaat Tuhan tetap mengucap syukur di hadapan Tuhan dan tetap berterima kasih di hadapan Yesus Kristus Tuhan, Juru Selamat penebus dosa-dosa kami. Terima kasih Bapa di surga, kami serahkan di dalam tangan-Mu, di mana Tuhan bangsa kami juga, kami rindu Tuhan Engkau berkati bangsa ini Tuhan, berkati bangsa tercinta ini Tuhan. Mungkin saat ini Tuhan di seluruh tanah air ini Tuhan, maupun seluruh Indonesia, maupun dari Sabang sampai Merauke Tuhan, kiranya Tuhan lawatan Tuhan menolong bagi bangsa kami. Mungkin saat ini Tuhan akan lalu ketakutan bagi bangsa kami yang telah dilanda berbagai Tuhan wabah virus corona. Dan kami berdoa, kami percaya hanya di dalam nama Yesus Tuhan Engkau berkati bangsa kami, Tuhan lindungi bangsa kami, Tuhan Yesus ampuni bangsa kami Tuhan. Engkau kembalikan bangsa kami agar senantiasa Tuhan kami boleh Tuhan melihat bagaimana kemuliaan Tuhan dan pekerjaan Tuhan di bagi bangsa ini Tuhan. Terima kasih, kami juga serahkan di dalam tangan-Mu Tuhan, di mana juga keamanan kami serahkan di dalam tangan-Mu Tuhan. RT dan semuanya yang mengambil bagian keamanan, kiranya Tuhan memberkati Bapa di surga. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga akan akhiri ibadah kami pada pagi menuju siang ini. Kami serahkan di dalam tangan-Mu Tuhan, dan sebentar lagi kami juga rindu diberkati oleh Tuhan. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Kami boleh menaikkan pujian dan bahkan penyembahan kami di hadapan-Mu. Kami juga telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan, dan bahkan kami akan mengakhiri ibadah kami. Dan bahkan biarlah semuanya boleh menyenangkan hati Tuhan. Mari saudara-saudaraku dikasih Tuhan, buka hatimu, terimalah berkat yang berasal daripada Dia. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kasih karunia yang berasal dari Bapa di surga, penyertaan daripada kuasa Roh Kudus di dalam anaknya Tuhan kita Yesus Kristus, menyertai kita dari hari ini sampai Maranatha, kedatangan Kristus kedua kali